Ini menunjukkan hidayah itu mahal. Ya, hidayah itu berat. Ada orang yang sakit-sakitan tapi masih diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk menuntut ilmu. Ada orang yang sehat, segar, bugar, namun Allah tidak gerakkan hatinya datang ke majelis ilmu. Ini adalah kembali kepada hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Hidayah taufiq wal ilham. Hidayah taufik dan hidayah ilham. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau la anta ma sallaina wala tasaddaqna. Jikalau bukan karena engkau wahai Allah, kami enggak sanggup untuk salat dan kami tidak sanggup untuk sedekah. Ini menunjukkan bahwasanya ya, kita dipermudah melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Ini tentunya dengan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kembali akan mengkaji fiqh Asma al-Husna. Kita akan membahas pada malam ini di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah Asy-Syafi, yang maha memberikan kesembuhan. Di antara nama Allah yang wajib diimani oleh setiap muslim yang bertauhid adalah nama Allah Asy-Syafi, yang maknanya adalah Allah yang satu-satunya memberi kesembuhan. Nama ini telah disebutkan dalam hadis yang sahih, di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu ba'd ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memohonkan perlindungan, mendoakan perlindungan bagi sebagian istri-istri beliau. Beliau mengusapnya dengan tangan kanannya. Wa yaqul, beliau membaca doa ini, Allahumma rabban nas adhibil bas washfihi wa antash syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Jadi Nabi telah sakit, sebagian keluargana, sebagian seninana dipegang dengan tangan kanan, diusap. Ora bahasa antok osekna olasna, sambil dibacakan doa ini. Berarti kalau kita sakit sambil diusap, bacalah doa ini. Entah kita yang sakit sendiri atau kita yang membacakan orang yang sakit. Allahumma rabban nas adhibil bas washfihi wa antash syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Wahai Allah, Rabbnya manusia, hilangkanlah kesusahan, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah dia, sehatannya. Sesungguhnya Engkau yang maha memberikan kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Dalam riwayat yang lain, Aisyah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kalau ada salah seorang di antara sahabat yang sakit, beliau mengusapnya dengan tangan kanannya kemudian membaca doa ini. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ya,
Ini di antara nama Allah dalam hadis ini, Asy-Syafi. Ya, Allah yang Maha memberikan kesembuhan. Dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, beliau didatangi oleh salah seorang tabi'in yang bernama Abdul Aziz bin Suhaib. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat ini datang, tabi'in ini datang kepada sahabat Anas bin Malik ngendeng jejampi marabasan tanu. Yang ngendeng tejampi. Lamun kita apa kata ngendeng wah. Ya. Ngendeng wah. Dek kalau meta senggeger ini. Ya meta babadong. Lalu ngendeng jampi kepada sahabat. Apa katanya? Ya, dakhaltu wa sabitun ala Anas bin Malik. Aku masuk berjumpa dengan Anas dan ada Sabit Al-Bunani, tabi'in juga yang bersama Anas bin Malik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, kita ingin mengenal siapa sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang istimewa. Disebutkan dalam bait-bait syair jumlahnya 1000 para jamaah. Ada 1000 bait syair khusus berbicara tentang ilmu hadis. Siu bait syair. Isinya apa? Ilmu hadis. Yang ditulis oleh Imam Suyuti. Apa kata bait syair ini? Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar wa Anas wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Sahabat yang meriwayatkan hadis itu yang paling banyak 7 orang. Pira? Pitu dengan si paling luwih ngeriwayatan hadis. Abu Hurairah. Kemudian Abdullah bin Umar nomor 2. Abu Hurairah berapa? 5.374. Kedua siapa? Abdullah bin Umar. Abu Hurairah yalihi ibn Umar. Abu Hurairah kemudian Ibnu Umar. Ibnu Umar berapa? 2.630. 2.613. Para sahabat ini rata-rata tua para jamaah. Wah toa lagu bagus ini ngapal hadis no? Ya rata-rata tapi bisa mereka menghafal. Nomor 3 siapa? Sahabat yang kita bahas tadi, Anas bin Malik, yang menjadi khadimur Rasul, pelayan Nabi selama berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun menjadi pelayan Nabi. Berapa hadisnya? 2.286. 2 satak baluk 6. Yang ketiga istri Nabi SAW, Aisyah, 2.210. 2 satak 10 hadis. Yang ke-5 Abdullah bin Abbas, wa Anasun wal bahru kal khudri. Abdullah bin Abbas 1.660 hadis. Siu 660 hadis. Baru yang ke-6 Jabir bin Abdullah 1.540 hadis. Kemudian yang terakhir yang nomor 7 Abu Sa'id Al-Khudri 1.170 hadis. Ini 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya paling luwih ngeriwayatan hadis. Paling luwih riwayatnya ini. Salah satunya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi khotal iman,
ya, beliau masuk Islam pada usia yang sangat muda, si bajang. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, Ummu Sulaim ya membawa Anas bin Malik kepada Nabi SAW. Den-dena Anas bin Malik julu Nabi alaihi salatu wassalam. Apa katanya? Ya Rasulullah, hadza Anasun gulamun labibun katibun yakhdumuka. Wahai Rasulullah, ini Anas, putra saya, anakku. Dia anak yang cerdas, anak yang pintar, siap menjadi pelayan untukmu, siap jadi pembantu untukmu Rasulullah. Faqabilani Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menerima aku sebagai pembantunya. Nah, beliau dikenal dengan kunyah Abu Hamzah. Namanya Abu Hamzah. Disebutkan oleh Anas bin Sirin, sahabat yang paling hebat salatnya adalah Anas bin Malik. Karena Anas ahsanun nasi salatan fis safari wal hadar. Anas ini sahabat yang paling hebat salatnya ketika mukim maupun ketika musafir. Paling hebat salatnya. Nabi mendoakannya. Apa doa Nabi dalam Sahih Muslim? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Wahai Allah, perbanyak harta dan anaknya, dan berikanlah dia keberkahan terhadap apa yang engkau berikan kepadanya. Berapa jumlah anaknya para jamaah? Kah? Orang dengar ke? Pira duitna? 100 berapa? 106. Kah? Haidahailallah. Pira kesebelasan ini para jamaah. 106 anaknya Anas bin Malik. Maka Anas mengatakan, fa'aktsarallahu azza wa jalla mali. Allah perbanyak hartaku. Wa waladi li sulbi mi'atun wa sittatu aulad. Dan lahirlah dari keturunanku 106 anak. Hailah. 106. Ini keistimewaan siapa? Anas ibn Malik. Sahabat Anas bin Malik ini salah satu yang memegang rahasia Nabi. Di antaranya adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Salah satunya. Asarra ilayya nabiyullah sarran. Nabi telah menitipkan kepadaku rahasia, kata Anas. Fama akhbartu bihi ahadan ba'd. Aku tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Bahkan ibuku Ummu Sulaim bertanya, wahai Anas, bada ita apa rahasia si sampeang Nabi tiba no. Lagun dinamini bada. Karena itu adalah rahasia Nabi alaihi salatu wasallam, meskipun Nabi sudah meninggal dunia, enggak mau diberitakan. Makanya ketika Anas bin Malik meninggal dunia, salah seorang tabi'in mengatakan di hari meninggalnya, zahabal yaum nisful ilmi, hilang setengah ilmu. Apa kata mereka? Hilang setengah ilmu dengan meninggalnya siapa? Anas bin Malik. Makanya ini menunjukkan ikhwatal iman, hilangnya ulama itu hilangnya adalah ilmu. Baik, kita lanjut. Jadi sahabat ini tabi'in ini minta apa? Jampi tiba Anas bin Malik. Apa katanya? Ya Aba Hamzah, wahai Abu Hamzah, kunyahnya Anas bin Malik. Ishtakaitu la, kita sakit ini ya. Orang bahasa anta kumbe dekis serengut-serengut kurang sehat. Sakit apa? Sakit mata. Nah, mana para jamaah? Mata apa? Mata pencaharian. Iya lu penyakit tenang kayak ini. Sakit mata para jamaah. Ya, sakit mata pencaharian. Baik. Ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Maukah aku ruqyah engkau, aku jampi engkau dengan ruqyahnya Nabi? Bahasa agamanya ruqyah, bahasa anta, bahasa sasak jampi. Maukah aku jampi engkau dengan jampinya Rasul SAW? Qala bala. Tabi'in ini mengatakan tentu. Kemudian dijampilah dia dengan doa yang tadi. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifaan illa anta shifaan la yughadiru saqama. Samsul Iqbal, apal? Terus Shifa'uka la yughadiru saqama. Lamun dik tekadu ini tak kenapal para jamaah ini. Lamun sakit-sakit otak teh ini mulai kurang-kurang kepe ngoprut ya ibu. Ambil olas baca yang Allahumma rabban nas adhibil bas washfi antas syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Karena terlalu sakit nengka soalnya ini. Taib. Faedah yang pertama dari dua hadis ini. Yang pertama, makna asy-syafi. Apa makna dari nama Allah asy-syafi? Kata Syekh Abdul Razzaq, alladzi minhu syifa. Syifa'us sudur minasy syubahi wasyukuki wal hasad wal hiqdi wa ghairi dzalika min amradil qulub. Allah yang darinya segala kesembuhan. Kesembuhan untuk penyakit hati. Penyakit syubhat, penyakit keraguan, penyakit hasad, penyakit iri, penyakit dengki, dan yang lainnya dari penyakit hati. Allah Azza wa Jalla yang memberikan kesembuhannya. Wa syifa'ul abdan minal asqami wal afat. Begitu juga Allah yang datang darinya kesembuhan kaitannya dengan penyakit badan. Hati kita sakit, Allah yang memberikan kesembuhan. Badan kita yang sakit, Allah yang memberikan kesembuhan. Wala yaqdiru ala dzalika ghairuhu. Tidak ada yang mampu memberikan kesembuhan selain Allah. Tidak ada. Sehebat apapun dia. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, semahal apapun obat, sehebat apapun dokter, ya, seterkenal apapun rumah sakit, kalau Allah belum ngasih kesembuhan gak bakal sembuh. Amdek neman sadik kesehatan insya Allah daging sehat. Timana pitu kali tulak bolak-balik daging sehat. Meskipun dia terus berobat, Allah belum menghendaki kesembuhan bagi dia, dia tidak akan sembuh. Nah ini yang perlu kita percaya ini para jamaah. Ini faedahnya kita belajar Allah Asy-Syafi. Nama Allah itu Asy-Syafi, agar kita yakin kesembuhan itu datang dari Allah, agar jangan bersandar kepada sebab. Terkadang kita lebih bersandar kepada sebab daripada bersandar kepada Allah. Buktina luwe para jamaah. Ini kau yang berobat menteri nu teni kumbena rahasia aku tono mana. Nah, ini dia para jamaah. Seolah-olah kesembuhan itu dari orang yang memberikan obat. Nah, agama kita ini tidak menafikan sebab, tapi tidak boleh bersandar kepada sebab. Ini banyak ini para jamaah. Tini dah kok kurasi berobat. Tini hanang kok. Tunu je kerang kok berobat lagu kah? Kurang rahasia aku tunu mana. Jadi padahal dia lupa takdir kesembuhannya pada si dokter itu.
bukan urusan rasi dan tidak rasi. Makanya lihat tauhidnya para nabi. Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara ayat 180 apa katanya? Fa idza maridtu wa idza maridtu fa huwa yashfini. Jikalau aku sakit, Allah yang memberikan kesembuhan. Allah nyade ita kesehatan para jamaah. Ya, makanya apa kata doa tadi itu? La syifaan illa syifauka. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Denara kesehatan kecuali kesehatan si sadena isi Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwatal iman, di samping obat jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Dan sebagian para ulama menyebutkan tentang di samping obat juga dengan sedekah. Ini sedekah ini luar biasa dalam urusan mengobati penyakit. Bahkan ada salah satu teman bercerita di Saudi Arabia. Jadi ada seseorang sakit kanker para jamaah. Sudah diponis tidak bakal hidup lagi. Namun sampailah kepada dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ubadah ibn Samit dan Abdullah ibn Mas'ud. Apa bunyi hadis ini? Dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dia langsung bersedekah para jamaah. Dia bersedekah memberikan orang-orang fakir sedekah. Dan ternyata jarak beberapa minggu atau bulan setelah dia bersedekah, dia datang kembali ke dokter untuk memeriksa. Dokternya kaget. Kagetnya bukan main. Ya, sel-sel kanker itu hampir hilang. Padahal sudah diponis apa? Hidupnya tidak lama lagi. Berbahasa kanker stadium terakhir, stadium 4. Denara atas nami. Oh, denara. Stadium 4. Itu ponis dokter para jamaah. Tapi lihat, Allah berkehendak lain. Yang mana kita tahu kanker ini belum ada obatnya. Ya. Tapi lihat, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ya, banyak di antara penyakit kanker itu yang belum didapati apa? Obatnya. Tapi lihat, Allah berikan kesembuhan karena sebab apa? Sedekah. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, fa inna lis-sadaqati ta'siran 'ajiban fi daf'i anwa'il bala. Sedekah itu memiliki khasiat yang luar biasa untuk menolak bala. Walau kanat min fajirin aw zalimin bal min kafir. Meskipun orang yang memberikan sedekah itu orang jahat, orang zalim, bahkan dari orang kafir sekalipun. Saking hebatnya manfaat dan pengaruh sedekah. Secara khusus adalah urusan apa? Penyakit. Baik. Faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, kata Syekh Abdul Razzaq, fa inna min ahsanil wasail ila Allah jalla wa ala fi talab asy-syifaa'i min al-asqam wal amrad at-tawassul ilaih bi tafarrudihi wahdahu bir-rububiyyah. Di antara wasilah yang paling baik untuk mencari kesembuhan dari penyakit adalah bertawassul dengan rububiyah.
Ini cara wasilah. Perantara yang paling baik untuk mencari kesembuhan dari Allah, tawasul ngadu apa? Rububiyah. Apa rububiyah pun? Mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Itu nama tauhid rububiyah. Salah satu perbuatan Allah apa? Memberikan kesembuhan. Makanya lihat doa ini dimulai dengan apa? Allahumma rabban nas. Apa mulai doa ini? Allahumma rabban nas. Wahai Rabb, wahai Allah, Rabbnya manusia. Dimulai dengan itu. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, di antara doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berkunjung kepada orang yang sakit, tenjangu dengan sakit ibu-ibu, arak doana ajari si Nabi. Selama takdir ndek nama nagin mati pasti sehat namun terbaca doa ini. Kata Nabi SAW dari hadis Abdullah bin Abbas riwayat Abu Daud, man 'ada maridan lam yahdurhu ajaluhu. Sai-sai jangu dengan sakit. Barang siapa yang menjenguk orang sakit yang belum datang ajalnya, faqala indahu sab'a marrat, dia membaca doa ini di sisinya sebanyak 7 kali. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Pontah. Berapa kali? 7 kali. 7 kali. Ini juga mulai dengan rububiyah. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Baca 7 kali. Apa kata Nabi? Illa afahullah min zalikal marad, melainkan Allah pasti akan memberikan kesembuhan dari penyakit tersebut. Sadua pendek. Sadua pendek. Ama salua pira persen sadunda? 100%. Deta kanggo. Nah, 50% deta kanggo. Karena Nabi yang berbicara ini. Lagu Ustaz, arak pejangongku bacangku doa ini kalau dia sehat-sehat lagu kan. Berarti takdirnya emang sehat. Itulah bingung-bingung mampu. Karena doa itu bagian dari apa? Bagian dari takdir untuk merubah takdir. Tapi ternyata takdirnya tidak sehat, maka tidak akan sehat. Kemudian dia mati. Oh, ternyata berarti ajalnya sudah datang. Nah, ini menunjukkan ikhwatal iman, tawassul dengan apa? Dengan rububiyah. Ini kita dituntut bertawassul dengan rububiyah Allah. Sebagian orang ikhwatal iman tawassul dengan cara-cara yang haram. Dalilnya Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi al-wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara. Yang seharusnya maksud ayat itu dijelaskan oleh para a'immatut tafsir, para ulama ahli tafsir, Ibnu Katsir, Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Apa maksudnya? Wasilah itu adalah al-qurbah, amal-amal salih yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya wasilah, perantara. Dan dalam hadis ini perantara yang kita pergunakan adalah rububiyah Allah Azza wa Jalla. Di antara tawassul yang diperbolehkan amal saleh.
Di antara tawasul yang diperbolehkan juga doanya orang soleh. Ini yang datang dalil tentangnya. Baik. Kemudian faedah yang lain. Wa misluhu ma rawahu Muslim, dalam hadis dari Imam Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, inna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mendatangi Nabi SAW. Ya Muhammad, ishtakaita? Faqala na'am. Wahai Muhammad, apakah engkau merasakan sakit? Ini pertanyaan Jibril kepada Nabi. Hai Nabi Muhammad, ida sakit ke? Pelungguh sakit? Nabi menjawab, na'am. Langsung diruqyah oleh Jibril. Ini doa ruqyah yang lain. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'zik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqiq. Alah, pelo ini jangan. Hang beta dah ini. Agak pelo. Abang bau kita apa lah. Ngencup dulu mana. Nyerah. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'zik. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik. Dari segala kejelekan jiwa dan mata yang hasad, Allah Azza wa Jalla yang memberikan kesembuhan kepadamu. Bismillah arqiq, aku meruqyahmu. Nah, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat para jamaah, semua penyakit ini ada obatnya. Yang kita imani, semua penyakit ada obatnya. Cuman dua yang enggak ada. Cuman dua yang enggak ada obatnya. Apa? Siapa yang tahu? Enggak ada dua yang ada obatnya ini. Apa penyakit tangan dengan Allah? Kan jebru terbahas sama Mami. Ada obatnya penyakit hati itu. Satu kematian, kedua, tua. Enggak dua ini. Enggak dua ini daerah obatnya ibu-ibu. Tawa mati. Oh nawah tawa lamun ngumbe-ngumbe si mupurin ngincuin dapat tawa enggak bisa diobati kalau penyakit tua. Ya. Kulit sudah mulai mengkerut, mulai banyak ya bintik-bintik hitam, sudah tua, rambut beruban, udah tua. Makanya khawatir iman, Nabi SAW ya ditanya oleh salah seorang badui, datang, ya Rasulullah, katanya, ana tadawa, kanggo kita berobat. Ini perkataannya. Kanggo kita berobat. Qala na'am, Nabi menjawab, kanggo, boleh. Ya ibadallah tadawa, wahai para hamba Allah, berobatlah. Fa inna Allah azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu shifa. Allah tidak meletakkan penyakit, melainkan Allah meletakkan obat. Ghaira da'in wahidin, kecuali satu penyakit. Berangkat badui ini, simbe ini ya Rasulullah, ini penyakit darah obatnya ini. Qala al-haram, penyakit tua. Penyakit apa? Penyakit tua. Dalam riwayat yang lain, apa kata Nabi? Al-habbatus sauda dawaun likulli da' illa sam.
Habbatus sauda, obat dari segala penyakit. Kecuali satu, kematian. Nah ini dia para jamaah, dua ini nggak ada obatnya. Kematian dan apa? Tua. Ini nggak ada obatnya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, ya, ini menunjukkan para jamaah, ya, sekarang banyak penyakit yang belum ditemukan obatnya. Tapi obatnya ada, pasti ada. Cuman keilmuan manusia itu yang terbatas, sehingga tidak sampai mereka mendapatkan ilmu tentang obat penyakit yang belum ada obatnya itu. Kata Nabi SAW, Inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu syifa. Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan Allah menurunkan apa? Obatnya. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Yang tahu obatnya dia tahu, yang tidak tahu maka tidak tahu. Sina nao tahu na iya, sindena tahu tinagen tahu iya. Maka hadis ini juga menunjukkan faedah apa para jamaah? Isbatul asbabi wal musabbabah. Ditetapkannya sebab dan musabbab. Allah perintahkan kita untuk apa? Berobat. Dan berobat ini, kata para ulama, la yunafit tawakkul ala Allah, tidak menafikan tawakal. Ini kula berobat aku jauh tawakal. Sehat-sehat saya. Ya. Jadi berobat itu tidak menafikan tawakal. Ini kita sebesar lamun di temangan. Ini. Lamun terbesar Allah besurang itu bareh begini begini temangan. Makanya ini dia, ada sebab, ada musabab. Sebab kesembuhan itu salah satunya adalah apa? Berobat. Makanya lihat, ini pertanyaan Badui ini, kanggo kita berobat. Namun dia kanggo balai sih Nabi. Dende tawakal wah mana? Lagun de. Apa kata Nabi? Tadawau ibadallah. Berobatlah kalian wahai para hamba Allah. Karena tawakal itu kata para ulama, hakikatut tawakkul i'timadul qalbi 'ala Allah. Sandaran hati kepada Allah, bukan kepada sebab. Itu nama tawakal. Sebab itu hanya sebatas usaha. Tapi urusan hati selalu bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Semahal apapun obatnya, sehebat apapun dokternya, seterkenal apapun rumah sakitnya, dia hanya sebab. Tapi urusan kesembuhan hanya kepada Allah. Ini hakikat tawakal. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Syekh Abdul Razak menyebutkan, ketika kita berbicara tentang sebab, perhatikan tentang tiga. Sebab ini kaitannya dengan tiga. Satu, alla yaj'al minha sababan illa ma thabata annahu sababun syar'an aw qadran. Tidak boleh menjadikan sebab dalam urusan berobat kecuali sebab yang datang secara syar'i atau yang terbukti secara ilmiah. Sebab yang syar'i dan terbukti secara ilmiah. Terkadang orang sekarang ini banyak di masyarakat kita, anak kecil itu dikasih benang, terkadang diikat di mana? Di pinggangnya. Terkadang diikat di mana? Apa katanya fungsinya? Tolak bala. Tolak penyakit dan yang lain. Ini terbukti tidak secara ilmiah? Terbukti tidak ada dalilnya tidak secara syar'i.
Bung Ubed ada halau obat dokter, Ustaz. Kalau obat dokter jelas terbukti secara apa? Keilmiahannya. Maka ini sebab yang pertama. Sebab yang pertama harus sebab secara syar'i dan sebab secara ilmiah. Yang kedua, sebab itu alla ya'tamidal 'abdu 'alaiha. Tidak boleh seorang hamba bersandar kepada sebab itu. Tak boleh bersandar. Masih ada waktu? Jam berapa? Jam berapa Isya? Baik. Seorang tidak boleh bersandar kepada apa? Sebab. Bal ya'tamidu ala musabbibiha wa muqaddiriha. Tapi dia bersandar kepada yang memberikan sebab. Ingat para jamaah, sebab ini Allah yang ngasih. Maka kita bersandar kepada yang ngasih sebab, bukan kepada sebabnya. Dan subhanallah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang susah kita hilangin. Ya susah kita hilangan para jamaah ini. Sandar kepada apa? Kepada sebab. Susah kita hilangin ini. Karena hati kita selalu bergantung kepada sebab. Maka ini sekarang kita rubah pola pikir kita. Akidah kita yang kita rubah. Ya dengan cara ini belajar. Jangan selalu bergantung kepada sebab. Contoh kecil saja para jamaah. Ketika kita mau berhutang, siapa yang kita ingat dulu? Kita ngotang, saya ingat dulu. Allah atau engkau tagih ngotang? Engkau tagih berotang tapi itu. Seharusnya dia minta dulu kepada Allah, wahai Allah mudahkan, berikan saya tempat siapa saya berhutang. Seharusnya dia berdoa dulu kepada Allah. Tapi karena bersandar pada sebab, saya ingat dulu tempat siapa dia berhutang. Makanya kata Syekhul Islam, al-i'timadu 'alal asbabi syirkun. Bersandar kepada sebab itu adalah kesyirikan. Yang ketiga, yang terakhir, an ya'lama anna al-asbaba mahma 'azumat wa qawiyat fa innaha murtabitatun biqada'illahi wa qadarihi. Ini yang paling penting para jamaah. Sebab itu bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun besarnya, dia bergantung pada takdir Allah. Sehebat apapun sebab, usaha kita hebatnya luar biasa, tapi takdir berkata lain, maka kita tidak akan pernah berhasil dengan sebab itu. Jelas para jamaah? Ini dia kaitannya dengan sebab. Silakan azan dulu baru kita tanya jawab. Azan dulu.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Silakan ada yang bertanya para jamaah. Mami. Pertama, masalah berstandar, kita tidak boleh berstandar kepada seorang. Sementara kan di Al-Quran, wajar dari itu bahwaya sekali. Terus? Tapi sekarang saya lihat atau yang berlaku, apakah dari dulu atau sekarang, baik ustaz, tuan guru atau non tuan guru, kan dia berobat, Pak. Apakah itu tidak termasuk berstandar pada sebabnya itu? Baik. Jadi pertanyaannya ini katanya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan walladzi huwa yut'imuni wa yasqini. Dalam surat Asy-Syu'ara, dialah Allah yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Sementara katanya ustadz-ustadz di zaman ini kan duit yang pada berobat. Apakah ini tidak bersandar kepada sebab? Ya tidak, ini bukan bersandar kepada sebab, tapi ini mengambil sebab. Beda antara bersandar dengan ya mencari sebab. Ini bagian dari ikhtiar, berusaha. Kecuali kalau ustadz itu mengatakan, lah, tentu obat ini asli, obat ini kelas seki. Ya jamaknya hatang aku obat ini. Nah, benar tadah ini jan. Berarti jelas dari ucapannya itu dia bersandar kepada apa? Kepada sebab di situ. Kan sudah Nabi suruh kita tadi dalam hadis itu, Mami. Ya ibadallah tadawaw, wahai para hamba Allah berobatlah. Ayat itu juga tadi mengatakan juga dia memberikan saya makan dan minum. Ini kita kan besar
kita tokol-tokol ngono ditebak mangan. Makanya tidak bau ini. Jelas Mami? Nah, wallahu taala alam. Si kedua Ra. Nah, itulah kurang baiknya beriman kepada takdir. Salahangna dirina katanya para jamaah. Blok biaku kan dikku ngene. Kerangnya ini para jamaah. Bodoh sekali saya. Kenapa saya tidak melakukan ini katanya. Padahal itu sudah takdirnya. Seharusnya dia mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah yang mentakdirkan ya apa yang Allah perbuat sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Termasuk itu berkeluh kesah seolah-olah ridho dengan tidak ridho dengan apa? Dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi khotal iman azani Allah wa iyyakum, maka itu pentingnya beriman kepada takdir. Ketika terjadi suatu kesulitan, suatu masalah, suatu bala, yang kita katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah yang mentakdirkan, ya. Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jangan nyalahkan sendiri para jamaah. Ya, kita ini cuma berusaha, hasilnya Allah yang menentukan. Terkadang kering ya. Kerang kita muni coba tidak tolu bengkok pun deh. Mana? Coba. Padahal dia sudah mengatakan takdir kan selesai. Cukup dia mengatakan ini takdir Allah, maka selesailah urusan. Ya. Karena satu para jamaah, apakah berkeluh kesah itu akan merubah takdir? Tidak akan merubah takdir. Menyalahkan diri sendiri, apakah merubah takdir? Jawabannya tidak. Menyalahkan sebab, apakah bisa merubah takdir? Jawabannya pasti tidak. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah Azza wa Jalla. Makanya pentingnya kita selalu bersandar kepada Allah Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ustaz, ini kebiasaan masyarakat, baik itu yang ngaji, yang ngaji, ini kaitannya dengan obat. Rata-rata kan jemaah-jemaah ini atau masyarakat sering dari satu mulut yang lain. Betul betul berobat rahasia betul. Ini sering ini nggak bisa dinafikan. Ya. Nah, mungkin pada kesempatan ini mungkin diulas kembali, artinya hilangkan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi khotal iman, kita sering tidak sadar ucapan kita itu mengandung kesyirikan. Tono bengkok berobat katanya, gecap de sehat tono. Ini jelas seolah-olah kesembuhan itu ada di sana. Tentu ini ada kesyirikan. Seharusnya tidak ada masalah dia mengatakan coba berobat ke sana, mudah-mudahan Allah mentakdirkan kesembuhan bagi Anda di sana. Ini kalimat yang pas. Adapun kalau mengatakan tono bengkok berobat, rasi wahidah tono jana. Seolah-olah kesembuhan itu di tangan ahli medis, di tangan dokter, di tangan menteri itu. Maka jelas ini ucapan yang ada bumbu kesyirikan. Maka ini bahaya para jamaah. Maka sikap kita bagaimana ya? Dengan bahasa yang diatur oleh agama kita ini. Ya bahasa yang tadi, coba di sana berobat karena Allah banyak memberikan kesembuhan melalui perantara dia. Dengan sebab obat racikan dia. Allah banyak memberikan kesembuhan melalui racikan apa? Obatnya dia. Nah, itu kalimat yang pas para jamaah. Jarang Allah dulu Ustaz karena ini biasa. Bahkan ini makanya perlu dirubah kebiasaan ini. Ini makanya itu dah ditanyakan tadi. Kami ditanyakan itu agar dipulah pola gaya berbicaranya, bahasanya diatur. Sama kayak kita. Lah namun denara polisi ini ngone begal nah wahaku. Nah, ini salah. Kalau bukan karena Allah, kemudian sebab polisi itu, nah baru
saya akan dibegal. Nah, ini dia para jamaah. Ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab Tauhid. Di antara bentuk syirik kecil itu seorang mengatakan, ya, menyandingkan Allah dengan makhluk. Wallahu taala a'la wa a'la. Ada pertanyaan lain? Akun. Hah? Apakah boleh kita mengatakan qadarullah kalau kita berobat di sana kita akan sembuh, sehat kita? Maka ini saya rasa kurang pas. Seharusnya mengatakan coba berobat di sana, ya, karena sering saya mendapatkan kesembuhan dari Allah dengan sebab dia. Coba berobat di sana, ya, karena saya sering mendapatkan kesembuhan dari Allah dengan sebab dia. Kalau dia mengatakan qadarullah, sehat aku lam berobat dia. Ada unsur, ya, menyamakan Allah dengan apa? Ya, dengan makhluk. Lebih baik dihindarikan. Ya, seperti itu. Ya, lebih baik katakan, ya, saya coba berobat di sana, ya, karena dengan sebab dia Allah memberikan apa? Kesembuhan. Jelas? Lihat ini memang Allah, Ustaz, untuk logatnya hanya sebatas lafaz. Ya, penggunaan bahasa ini diatur juga dalam agama kita agar tidak ada unsur kesyirikannya. Na'am, wallahu taala a'la wa a'lam. Demikian kajian kita pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.